Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan eh, membacakan taklim fadilah zikir, yaitu keutamaan kalimat tasbihat. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki satu jamaah malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan untuk mencari ahli zikir. Jika mereka mendapatkan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memanggil yang lain. Kemarilah, inilah yang kalian cari. Maka mereka akan mengurumuni orang-orang yang berzikir tersebut dengan sayap-sayapnya hingga ke langit. Jika majelis zikir itu selesai, mereka naik ke langit lalu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Dia Maha mengetahui, dari manakah kalian datang? Mereka menjawab, para malaikat, kami datang dari hamba-hambamu yang sibuk dengan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka sudah melihatku? Mereka menjawab, belum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimanakah jika mereka melihatku? Mereka menjawab, jika mereka melihatmu ya Allah, mereka akan lebih giat beribadah kepadamu, lebih giat memujimu, dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang mereka inginkan? Jawab malaikat, mereka menginginkan surga. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah mereka sudah melihatnya? Jawab malaikat, belum. Mereka belum melihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Malaikat berkata, jika mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih merindukan dan lebih bersemangat lagi untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, dari apakah mereka minta perlindungan? Malaikat menjawab, mereka minta perlindungan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Jawab malaikat, mereka belum melihatnya. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, bagaimana jika mereka melihatnya? Jawab malaikat, jika mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih takut dan lebih menjauhkan diri darinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, baiklah, kalian menjadi saksi para malaikat ini. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu salah satu malaikat berkata, ya Allah, ada seorang yang bukan termasuk mereka. Dia hadir untuk keperluan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah jamaah yang begitu berkahnya, sehingga siapapun yang duduk bersama mereka, dia tidak akan malang, yakni dia pun diampuni. Jadi apabila ada orang meskipun bukan keperluan di majelis itu, tapi mereka keperluan lain, dan mereka melewati di majelis dzikir itu dan duduk sebentar, maka Allah juga akan mengampuninya. Inilah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari kitab Darul Mansur. Faedahnya, hadis-hadis serupa telah banyak diriwayatkan, yaitu tentang jamaah malaikat yang senantiasa mencari majelis zikir atau ahli zikir. Jika majelis itu ditemukan, para malaikat akan duduk mendengarkannya. Hal ini sudah banyak dijelaskan dalam bab pertama. Dalam hadis ke-8 juga dijelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang selalu berzikir di depan majelis para malaikat. Pertanyaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang datang ke majelis zikir untuk keperluan yang lain adalah untuk menyampaikan peristiwa apa adanya. Sebab pada waktu itu para malaikat dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang sedang sibuk dalam zikir. Oleh karena itu, menyampaikan peristiwa apa adanya itu sangat penting, bukan sebagai tambahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan orang-orang yang berzikir, maka orang yang duduk bersama mereka untuk keperluan yang lain pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Para ahli tafsir berkata, maksud ayat di atas ialah hendaknya kamu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bisa, hendaklah bersama-sama dengan orang-orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksud bersama Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang tertera dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari rahmatullah alaihi, yang isinya, jika hambaku mendekatiku dengan amalan-amalan sunnah terus-menerus, maka aku akan mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar.
Aku menjadi matanya yang dengannya ia melihat. Aku menjadi tangannya yang dengannya ia berbuat. Dan aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Maksud kalimat menjadi tangan dan kakinya ialah semua amal perbuatannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amalnya tidak ada yang bertentangan dengan Allah, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak kisah para ahli tasawuf mengenai hal ini, tertulis dalam kitab-kitab tarikh yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Dalam kitab Nuzatul Basatin yang terkenal, banyak ditulis kisah-kisah seperti ini. Syekh Abu Bakar Katani rahmatullahi alaih bercerita bahwa suatu ketika ia pergi haji, dan di Mekah Al-Mukarramah telah berkumpul para ahli sufi. Yang termuda di antara mereka adalah Syekh Junaid Baghdadi rahmatullahi alaih. Kemudian mereka mulai membahas mengenai siapakah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka menyatakan ini dan itu, sedangkan Syekh Junaid Baghdadi rahmatullahi alaih hanya berdiam diri. Lalu seorang bertanya kepadanya, "Coba, silakan kamu bicara." Kemudian Syekh Junaid rahmatullahi alaih menundukkan kepalanya sambil menangis dan berkata, "Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menghilangkan keinginan dirinya dan selalu berzikir kepadanya. Ia selalu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hatinya selalu bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terbakar dengan nur keagungan ilahi. Baginya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan segelas khamr yang membuatnya mabuk sehingga lupa segala-galanya selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ia berbicara, maka ucapannya adalah kalamullah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang berbicara melalui lidahnya. Jika ia bergerak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika ia mendapat ketenangan, itu didapati hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang keadaannya seperti itu, maka makan, minum, tidur, bangun, dan bekerjanya pun karena ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebiasaan atau karena takut akan ejekan dan celaan manusia. Alhamdulillah. Demikian apa yang bisa kita dengarkan. Semoga menjadi iktibar dan pengetahuan kita bisa terkesan dalam hati dan bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan lagi kepada saudara-saudara kita. Kita tutup dengan doa kifar majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.